Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Bang Kikuc di channel YouTube Teropong Kikuc Kikuc. Oke, jadi untuk sahabat semua, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya semoga puasanya pada hari ini semuanya lancar. Jadi pada hari ini hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 atau pada hari ke-8 puasa Ramadan. Jadi hari ini adalah hari terakhir kita berpuasa di bulan Maret ini karena besok masuk bulan April. Oke, jadi pada kesempatan ini saya hadir di depan teman-teman semua. Saya ingin menjawab satu pertanyaan dari salah satu teman kita di Facebook saat saya upload video yang sebelumnya. Kemarin saya sempat buat video konten di mana kemarin saya sempat buat video konten ya di mana saya sempat menyinggung terkait bonus harian yang harus dikembalikan oleh PT Gojek. Saya kemarin kasih judul pihak kantor Gojek harus mengembalikan bonus harian kepada driver. Kalau tidak, itu. Jadi ada komentar mengatakan percuma katanya keluar-keluar di medsos. Nah, bilang percuma aja kok keluar-keluar di medsos karena tidak akan ditanggapi Ji. Nah, bilang juga kalau mau mending langsung ke kantor Gojek. Mending langsung ke kantor. Dia juga bilang di situ komentarnya orang begini katanya mana berani injak kantor. Bukan tidak berani injak kantor bos, sering-seringnya injak kantor tapi ada keperluan. Dan juga ngapain pergi di kantor, belum tentu ditanggapi juga. Jadi mending kor-kor di media sosial. Apalagi kemarin itu kita bilang kor-kor di FB. Saya tidak kor-kor di FB, saya itu kor-kor di YouTube. Jadi saya itu kor-kor di YouTube kemarin ya. Saya buat postingan, memberikan usulan kepada kantor Gojek. Saya memberikan usulan kepada pihak kantor Gojek untuk kembali harus mengembalikan bonus harian yang pernah ada sebelumnya. Itu karena saya merasa sudah bodong ribu nah motor kah panacena semua. Oke, jadi saya merasa perlu untuk pihak Gojek mengembalikan bonus harian kepada para driver. Kenapa saya bilang begitu? Saya jelaskan itu di dalam videoku kemarin, di konten YouTube saya, bahwa alasannya kenapa saya bilang begitu. Dan ada komentar ya, saya yang mau tanggapi komentar ini. Kemarin dia bilang saya tidak berani, ya buat apa juga datang, belum tentu ditanggapi. Saya keluar-keluar di YouTube itu karena itu sebuah konten juga. Itu kan konten, banyak penontonnya kan menghasilkan uang. Kalau tidak ditanggapi oleh pihak kantor, tidak ada masalah. Saya tidak pusing, pihak kantor mau tanggapi mau tidak ada masalah. Yang jelasnya saya mengusulkan kepada pihak kantor. Karena dengan alasan tertentu, pihak kantor bisa mendapatkan kerugian. Weh, pabang-pabangkana, dengan alasan pihak kantor akan mendapat kerugian tersendiri apabila dia tidak mengembalikan bonus harian kepada drivernya. Jadi saya memberikan usulan ini supaya customer atau pelanggan dari PT Gojek Indonesia itu tidak berkurang. Karena dengan tidak adanya bonus itu akan terjadi transaksi-transaksi ilegal atau transaksi yang tidak diinginkan. Misalnya para driver itu lebih memilih untuk jalankan orderan secara offline, ya. Para driver itu lebih memilih untuk jalankan orderan secara offline karena ini Gojek sekarang ini tinggi potongannya.
Jadi kalau customer membayar, anggaplah membayar 15.000, dipotong 4.000 lebih atau kadang sampai 5.000 lebih, itu kita driver itu cuma dapat 9.000. Jadi kalau kita jalankan secara offline, kita suruh ini customer untuk woi, pebang kanan ini deh. Punta jantung anjel bakmi. Wasmi. Jadi apa tadi ya, sampai di mana? Saya mengharapkan supaya pihak kantor Gojek mengembalikan bonus harian itu, karena beberapa hal itu bisa terjadi transaksi yang tidak diinginkan. Seperti halnya saya dapat orderan, saya bilang kepada customer mending cancel saja orderan, tak nanti saya jalankan secara offline. Di situ kan kerugian customer, kerugian pihak kantor. Jadi kalau umpama saya lebih milih untuk jalankan secara offline, karena pertama tidak dipotong. Kalau 15 dibayar 15 saya dapat. Tapi kalau kita jalankan melalui aplikasi, potongannya itu 5.000, 10.000 mami kita dapat. Dan kita tidak kejar target, tidak ada pung yang kita kejar, karena tidak ada bonus harian yang harus kita dapat. Makanya saya bilang pihak kantor wajib kembalikan bonus harian kepada drivernya. Bagaimana bang? Itu sebagai bentuk penyemangat untuk para driver supaya kembali untuk bersemangat, memberikan edukasi dan mengajak kepada masyarakat supaya memakai aplikasi Gojek. Jadi apabila ada bonus yang harus kita kejar, mungkin ya apabila kurang satu kita berusaha. Mungkin ada orang yang lewat tidak ada aplikasi Gojeknya, kita tawarkan suruh untuk download aplikasi Gojek dan dia pesan makanan atau apa supaya kita bisa dapat orderannya dan kita bisa dapatkan bonusnya. Seperti itu. Seperti itu ya. Ini cuma meluangkan waktu saja ya. Ada komentar. Halo Mas Nawati. Jadi ini Mas Nawati ini adalah ipar dari adik saya ya. Ipar dari adik saya itu, kalau ipar dari adik apa namanya ya? Jadi adik saya punya adik. Adik saya ini ada suaminya. Terus suaminya ini dia ada adiknya juga. Ini suaminya adikku, ada adiknya. Ini dia Mas Nawati Sulaiman. Selamat siang. Puasa jeki Mas Na. Ada juga Puan Rudi yang menonton ya. Terima kasih untuk Puan Rudi ya sudah hadir menonton video ini. Jadi saya cuma mau curhat ini melalui medsos. Karena tidak rugi kurasa, karena mau tidak mau juga tetap terpakai itu. Kalau menurutku ya, mau tidak mau tetap terpakai yang namanya kuota. Apalagi kita ada di warkop ini. Saya di warkop ini pakai wifi jadi tidak rugi ji. Lebih rugi itu kalau saya pergi ke kantor terus melapor terkait keinginan saya supaya dikembalikan itu namanya bonus harian, tapi tidak tahunya ditanggapi. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Cuma di sini sambil nunggu orderan kita keluar di medsos. Kalau ditanggapi alhamdulillah, kalau tidak ya enggak ada masalah tuh. Seperti biasa ji. Oke, mungkin itu saja ya. Semakin banyak penonton ini, mau matikan tapi tidak enak juga karena tambah banyak lihat penonton. Mending ini bertanya ke para penonton ya. Sempat ada yang mau bertanya. Bagus kalau ada yang bertanya. Oh ada Anca Ani. Bagaimana ini Anca Ani? Aca Ani. Tahu dulu kita menginformasikan bahwa katanya kita mau ke Merauke. Apakah sudah berada di Merauke atau bagaimana ini saudara? Karena saya batal ke Merauke itu hari. Saya sudah rencana mau beli tiket untuk berangkat ke Merauke. Cuma kebetulan adik saya ya, pada waktu itu adik bungsu saya yang mau ke sana. Jadi adik bungsu saya sudah 2 orang saudara saya di sana laki-laki semua. Jadi kalau saya pergi juga berarti 3-3-nya ada di sana. Jadi yang standby di kampung tidak ada. Jadi saya mengalah ya. Saya mengalah, makanya saya tetap tinggal di kampung. Biarkan ini kedua adik saya yang di sana untuk melaut ya.
Jadi kalau bosan nanti dia pulangi dia, kemungkinan besar saya juga ke sana. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa daerah Merauke itu kalau sekali ke sana kita akan merasa apa ya? Kita akan merasa terpanggil kembali ke sana. Kalau saya daerah Merauke itu sudah 2 kali ya, sudah daerah Irian ya. Daerah Irian sudah 2 kali saya datangi. Pertama-tama kalau daerah Irian yang pertama-tama saya datangi itu Agats. Di Agats itu waktu itu saya jadi ABK yang memuat kayu di pedalaman. Jadi saya datang untuk muat kayu hitam ya di pedalaman, terus saya bawa ke kota Agats. Jadi kapal saya itu kalau anunya GT berapa ya itu hari? GT pokoknya kapal-kapal kecil yang memuat beberapa ton, yang bisa memuat beberapa ton. Jadi hanya beberapa lembar papan, balok-balok juga saya bawa dari pedalaman, saya bawa ke kota Agats. Terus setelah itu waktu itu saya bosan jadi ABK, saya lari naik ke Yahukimo. Jadi saya di Yahukimo itu ada 1 tahun di sana. Saya jadi ojek, bukan Gojek sih, ojek anu di sana. Tapi ojek di sana waktu itu kalau tidak salah waktu itu saya cuma 25 orang ojek waktu itu. Jadi masih pembangunan baru-baru saja baru saja pembukaan lahan di daerah Yahukimo waktu itu. Tidak tahu tahun berapa itu. Lama sekali. Jadi saya sempat jadi waktu itu luar biasa penghasilan di sana itu. Kalau dibilang 1 hari dalam 1 juta itu bisa didapat di Yahukimo waktu itu ya. Cuma jadi ojek. Penghasilannya luar biasa waktu itu. Jadi dari Yahukimo saya kena malaria di situ. Saya kena malaria tropika +3. Saya hampir gila. Di rumah sakit saya selalu mengamuk waktu itu. Wih, tahu. Jadi insya Allah ya hari sesudah Lebaran mau ke daerah Merauke ya. Untuk sekarang ini berada di Laut Siwa, tepatnya di Pelabuhan Siwa. Oke, siap, Aca Ani. Jadi sekarang walaupun masih di Sulawesi, tapi aktivitasnya tetap melaut ya, luar biasa. Saya masih cari-cari sebenarnya, saya tidak tahu, saya mau cari-cari kapal karena mungkin sudah terbiasa ya jadi nelayan, terbiasa melaut. Beberapa bulan yang lalu itu saya selalu cari kapal, tapi belum pernah dapat kapal yang mencari ABK untuk di daerah Sulawesi ya. Saya cari kapal juga sebenarnya. Tapi untuk saat ini karena sudah cicil motor, tinggal harus fokus mami untuk cicilan motor ini. Dan salah satu caranya ya Gojek. Jadi saya fokus di Gojek ini. Yang lain saya tinggalkan. Yang lain jadi ya. Yang lain saya abaikan dulu. Saya fokus di Gojek karena di situ ada penghasilan. Yang lain-lain itu pekerjaan-pekerjaan sosial ya, pekerjaan-pekerjaan saya ikhlasnya. Jadi tidak bisa diharapkan untuk menjadi sebuah penghasilan tetap, mendapatkan penghasilan tetap di situ. Oke, saudara, cuan Cani ya. Semoga rezekinya di perairan Siwa tepatnya berjalan lancar. Dan semoga juga nanti saat menuju ke Merauke sana ya bisa berjalan lancar juga. Oke, jadi kembali saya lanjutkan cerita ya. Waktu habis dari Timika, di Timika dulu juga mengojek. Jadi saya sudah itu di Timika, saya sering masih sakit waktu itu. Saya pulang ke Sulawesi. Itu penyakit malaria tropika +3 itu masih terus datang. Kadang tiba-tiba langsung menggigil, sakit kepala kayak mau pecah. Ini kepala ini kayak semakin sakit, kayak semakin saya hantamkan itu ke ke tembok itu semakin enak dirasa karena sakit betul itu. Sakit betul.
kalau datang sakitnya, dan langsung menggigil dari dalam itu, rasa dingin itu langsung menggigil, padahal badan itu sangat panas. Jadi itulah penyakit yang, tapi alhamdulillah ya, sudah lama sembuh, tidak pernah muncul lagi itu penyakit malaria tropika plus 3. Oke, jadi mungkin itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk para teman-teman semua. Lain hari, lain waktu kita akan kembali membahas beberapa hal ya. Mungkin saya akan pada live streaming kemudiannya nanti, mungkin saya akan membahas saat jadi ABK pencari kakap Cina di Merauke ya. Mungkin saya akan membahas itu. Lebih baik mungkin saya membahas. Oke, selamat siang Aminullah Pole. Kebetulan ini sahabat saya, ini teman seperjuangan waktu jadi sahabat Ain di sahabat Ain ya. Oke, selamat siang untuk Aminullah Pole. Oke, sekian, saya tutup dulu untuk live streaming saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.